pemberlakuan etle ya, tilang etle di sejumlah ruas tol Jawa dan Sumatera, Trans Sumatera. Apa yang perlu diketahui masyarakat nih Pak Aan? Betul, jadi kita sebenarnya sudah menggelar etle ini sejak Maret ya, Maret 2021, kurang lebih setahun. Saat ini kita berkolaborasi dengan pengelola jalan tol untuk beberapa pelanggaran. Untuk tahap pertama ini pelanggaran overload atau kelebihan muatan dengan pelanggaran overspeed atau kelebihan kecepatan. Jadi baru dua itu. Secara teknis kita sudah siap ya, kita sejak 1 Maret sudah memperlakukan, sudah melaksanakan sosialisasi. Artinya untuk kamera, kemudian untuk sarana prasarana yang lain, ini sudah siap. Mudah-mudahan di 1 April nanti kita sudah bisa implementasikan. Artinya sudah tidak pada tahapan sosialisasi lagi. Nanti ketika melanggar, ini langsung diberikan surat konfirmasi untuk membayar denda. Demikian Mas Irya. Iya. Nah, apa yang perlu diperhatikan nih? Karena masyarakat tentu kan masalah kendaraan bisa saja yang menggunakan pemiliknya atau bukan. Kira-kira begitu ya, Pak Aan. Betul, ini bagaimana nanti penyelesaiannya, Pak? Untuk mekanismenya sama dengan etle yang sudah tergelar. Jadi ketika pengendara atau pengguna jalan ini melakukan pelanggaran, itu akan tercapture oleh kamera kita, kamera pintar kita, ya. Kemudian setelah di-capture itu menggunakan kamera NPR di transfer ke back office kita. Di back office itu divalidasi, kemudian diverifikasi, baru dikeluarkan surat konfirmasi kepada alamat yang ada di SPK, ya. Ini konfirmasi ini maksudnya untuk mengkonfirmasi apakah betul kendaraan ini milik alamat tersebut, apakah betul pada jam sekian ini melakukan pelanggaran digunakan oleh pengguna yang pemilik kendaraan. Nah, ketika konfirmasi itu betul, masyarakat dipersilakan untuk membayar denda. Kalau mungkin kendaraannya sudah dijual gitu kan, belum balik nama, nanti dikonfirmasi. Ini kendaraan sudah dijual Pak, tahun segini, dan seterusnya. Nah, itu nanti akan ada proses selanjutnya untuk mencari siapa yang, untuk memblokir ya, untuk memberi STNK tersebut, sehingga pada saat pengesahan nanti tahunan, ini bisa diketahui siapa pemilik terakhir ini. Begitu. Iya, jadi tetap ya dikembalikan kepada pemilik terakhirnya nanti Pak Aan ya. Pengguna terakhirnya. Jadi kita tidak melakukan penilangan kepada yang tidak tidak melanggar itu. Tetap pada pelanggar yang melakukan pelanggaran pada saat itu. Iya. Mengenai pelanggaran muatan itu bagaimana Pak Aan? Untuk overload ini kan kita berkolaborasi dengan Jasa Marga yang mempunyai weight in motion atau alat timbang bergerak ya, itu yang diintegrasikan dengan kamera pintar kita, dengan aplikasi etle kita, sehingga ketika kendaraan melewati alat timbangan bergerak ini, itu akan memberikan data kepada kita bahwa berat yang diizinkan sekian, kemudian pada saat lewat beratnya sekian, ada selisih, berarti itu ada kelebihan muatan. Nah, ini nanti dikirim ke back office kita untuk proses selanjutnya sama dengan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Hanya alatnya menggunakan WIM dari Jasa Marga. Iya, batas kecepatan kendaraan yang diperbolehkan maksimal 120 km per jam ya Pak Aan ya? Di tol itu 60 maksimal 100 km per jam. Oh, 100 km per jam. Itu yang diperbolehkan. Lewat 100 km per jam, berarti kamera kita akan meng-capture kendaraan tersebut. Ya. Iya. Artinya kendaraan tersebut melanggar batas kecepatan yang ada. Iya. Ada batas kecepatan atas, ada bawahnya juga 60 km per jam ya. Betul. Nah, kalau kurang dari 60 km per jam bagaimana Pak Aan? Nah, ini kamera kita ini kan menggunakan artificial intelligence. Artinya kameranya baru bisa menangkap kelebihan kecepatan.
Nah, nanti mungkin ke depan kamera ini bisa kamera pintar ini bisa diajari lagi, disosialisasikan lagi untuk batas kecepatan minimum nantinya. Tapi untuk saat ini kamera kita baru bisa menangkap overspeed itu tadi. Untuk konfirmasi itu sebenarnya harus, karena surat konfirmasi ini memang ke alamat alamat yang ada di STNK. Artinya ini kalau betul itu tidak konfirmasi berarti ini ada kesalahan, ada kesalahan dari kita. Ini mohon maaf ya. Tapi SOP yang harus kita lakukan dengan sistem hukum yang ada ini harus konfirmasi, karena belum tentu mobil Pak Belpa pun Pak Belpa yang mengemudi. Kita mungkin drivernya, karena hukum kita menyatakan bahwa barang siapa, artinya bukan Pak Belpa, bukan pemilik, tapi yang mengemudikan pada saat itu perlunya konfirmasi. Kemudian untuk efektivitas penilangan memang kami sangat terbatas ya. Seperti di Jakarta ini baru 98 kamera. 98 kamera yang tergelar di DKI. Ini DKI yang begitu luas, ada Jakarta Barat, Timur, Selatan, dan seterusnya. Memang belum terasa 98 titik kamera ini. Tapi alhamdulillah dari pemerintah daerah mendukung kita. Ini tahun ini akan didukung 54 kamera lagi. Kemudian untuk pelanggaran yang sudah bisa tercapture oleh kamera pintar kita, itu sudah ada 11 pelanggaran, termasuk lawan arus, tidak pakai helm, safety belt, menggunakan handphone. Jadi itu sudah bisa mengcapture itu. Untuk di jalan tol memang kita kameranya baru bisa menangkap atau mengcapture 2 pelanggaran tadi. Nah, ini terus kita beri artificial intelligence itu dikasih pintar lah kameranya. Nanti ke depan untuk marka juga akan diberlakukan di jalan tol. Untuk safety belt juga akan diberlakukan di jalan tol. Jadi kita bertahap, insya Allah nanti mudah-mudahan ya ini bisa tergerak secara masif di seluruh wilayah, sehingga penegakan hukum yang kita lakukan ini lebih efektif ya, yang pertama. Kemudian tidak ada lagi interaksi antara petugas dengan pelanggar. Artinya yang sampai saat ini masih ada pungli ini kami tidak menutup mata. Itu makanya dengan RT ini untuk salah satunya adalah untuk menghindari adanya interaksi dengan para pelanggar. Begitu Mas Wiryo. Jadi insya Allah mudah-mudahan minta doanya ini bisa tergerak secara masif di seluruh Indonesia ini ya. Kita baru punya 285 kamera di seluruh Indonesia. Jakarta baru 98. Memang mungkin belum terasa oleh seluruh warga masyarakat Jakarta contohnya. Jadi ke depan mudah-mudahan ini lebih masif lagi, sehingga seluruh pelanggaran yang tadi disampaikan, ada lawan arus, ada tidak pakai helm dan sebagainya, ini bisa tercapture oleh kamera kita. Jadi yang pertama untuk peraturan di jalan tol itu sesuai dengan Permen itu 60 sampai 100 km per jam. Ada di pemukiman, di jalan arteri itu juga lain lagi aturannya. Nanti kalau ada rambu maksimal 80 berarti yang diikuti adalah rambu. Rambu artinya walaupun secara umum di seluruh tol ini berlaku maksimal 100 km per jam, kalau ada rambu maksimal rambu bulat dan merah 80 berarti maksimal 80 di sana. Ya gitu. Kemudian untuk pelanggaran truk yang masuk lajur yang tidak seharusnya, ini memang secara bertahap kita akan mengarah ke pelanggaran marka nantinya ya. Marka kamera pintar kita akan kita ajarin untuk pelanggaran marka, termasuk bahu jalan, kemudian tadi truk yang ada di jalur cepat, itu nanti dengan kamera pintar kita yang sudah diajari, berikutnya ini bisa menjadi sasaran untuk penindakan tilang dengan etle ini. Itu secara umum ya Mas Wiryo. Jadi kita terus upgrade terus sebanyak-banyaknya bisa mengcapture pelanggaran yang terutama yang berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.